Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, sahabat-sahabat Zero to Zero. Pagi ini kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Bunyinya demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian kita sambung dengan satu ayat lagi di dalam 2 Korintus pasal 1, 2 Korintus pasal 1 ayat 22 atau mulai ayat 21 saja. Sebab Dia yang telah meneguhkan hati kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Karena hati kita adalah milik Roh Kudus. Saat saudara menyerahkan hidup saudara kepada Yesus dan mempercayai karya Yesus di atas kayu salib yang telah menebus, menyelamatkan hidup kita, membebaskan kita dari kematian, dari maut, menyerahkan hidup kita untuk menjadi murid Kristus, anak Allah, maka saat itulah Roh Kudus berdiam di dalam hati saudara. Saudara, tugas kita adalah menjaga hati kita. Saat saudara menjaga hatimu, maka Roh Kudus akan menjaga tubuh dan jiwa saudara. Saat saudara memelihara hati saudara, maka Roh Kudus akan memelihara tubuh dan jiwa saudara. Maka saya kurang setuju ya kalau ada orang katakan dia berdoa, Tuhan sucikan hatiku, atau Tuhan bebaskan hatiku dari segala roh jahat, atau Tuhan kuduskan hatiku. Bapak Ibu Saudara, tugas kita lah menguduskan hati kita. Tugas kita lah untuk menyucikan hati kita. Tugas kita untuk memelihara hati kita. Dengan apa? Ya, dengan membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Membangun keintiman dengan Roh Kudus. Memberikan asupan firman Tuhan untuk hati kita. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Dan menghidupi firman Tuhan itu dengan kehidupan kita, baik di dalam perkataan, di dalam pikiran, dan di dalam perbuatan kita. Nah, saat kita menjaga hati kita sebagai tempat di mana Roh Kudus bertahta, maka Roh Kudus akan menguasai pikiran kita. Maka Roh Kudus akan menguasai tubuh jiwa roh kita. Maka saya percaya saat kita menjaga hati kita dengan memberinya asupan makan kebenaran firman Tuhan, kemudian kita mentaati Roh Kudus dengan menghidupi firman di dalam hidup kita, sehingga kita menjaga hati kita supaya hati tidak dicemarkan oleh hal-hal yang jahat, hati tidak dicemarkan oleh kebencian, hati tidak dicemarkan oleh ketakutan, oleh kecemasan, dan semua itu akan menjadi celah saudara bagi roh jahat itu bekerja di dalam hidup saudara. Jadi jagalah hati saudara, taati kehendak Tuhan. Saat Tuhan meminta saudara untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu, lakukanlah itu. Saat Tuhan menginginkan saudara mengerjakan apapun yang Tuhan mau di dalam hidup saudara, lakukanlah itu. Saat Tuhan ingin saudara berbuat baik untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidupmu, lakukanlah itu. Mari kita menjaga hati kita. Sebab saat engkau menjaga hatimu, Roh Kudus akan menjaga tubuh dan jiwamu. Saat engkau memelihara hatimu, Roh Kudus akan memelihara hati dan jiwamu. Jadi saat seperti itu, kita nggak perlu takut terhadap apapun juga. Saudara, saya sudah mengalami banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin saudara mengalami lebih banyak daripada saya ya. Nah, ada berapa yang mengalami lebih banyak dari saya. Tapi saya bersyukur, saya melihat begitu banyak kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Pada suatu hari, suatu malam, ada seseorang datang ke rumah, sudah tengah malam saudara, saya hampir menutup pintu saya, sudah mematikan lampu ruang depan, tiba-tiba ada seorang
menyelonong masuk begitu, lalu memberikan salam, ya. Saya membalas salamnya, lalu saya belum ngomong apa-apa, dia sudah menunjuk saya, lalu dia katakan, saya sudah santet kamu 6 bulan, kok kamu ndak apa-apa, katanya. Saudara, saya kaget ya dengan pernyataan ini. Saya berbalik, sudah menyalakan lampu, saya berbalik katakan kepada dia, bagaimana saya tahu kamu menyantet saya, sedangkan saya nggak apa-apa, saya nggak panuan, nggak bisulan, saya bilang. Nah, lalu dia melihat saya dan kemudian dia berkata, jangan tertawa, katanya. Saya tidak bergurau, saya sungguh-sungguh, saya serius. Ya, saya katakan, kamu serius, tapi mana buktinya bahwa kamu menyantet saya? Ini dia bilang. Dia mengangkat celananya, saudara ya, celananya yang gak cingkrang diangkat, dan di situ saya melihat paha yang bernanah, saudara, bernanah dan berdarah. Lalu dia katakan, ini saya sudah menyantetmu, saya mengirimkan sebatang kayu ulin supaya kayu itu masuk di dalam tubuhmu dan membunuh kamu, tapi justru sebaliknya kayu itu kembali kepada saya dan sekarang masuk di dalam paha saya. Nah, saya bilang, lah bagaimana saya harus mengeluarkannya? Wong masuknya aja saya nggak tahu. Ya, pergilah kamu ke dokter supaya dokter mengoperasimu. Lalu dia katakan, dokter tidak akan bisa melihat itu. Hanya kamu yang bisa menyembuhkan saya. Hanya kamu yang bisa melepaskan saya. Maka saudara, saya mempersilahkan dia duduk. Kemudian saya memberitakan Injil kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kepadanya. Puji Tuhan. Dia menerima Yesus pada malam hari itu, Bapak Ibu. Dan hidupnya diubahkan. Ya, hidupnya diubahkan. Hari ini dia sudah menjadi anak Tuhan yang baik. Menjadi anak Tuhan. Saudara, yang ya sudah baik di kota yang berbeda saat ini. Tapi saya mendengar ya bahwa dia hidup di dalam kehidupan yang baik bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sudah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Tapi saya melihat saat saya menjaga hati kita, saat saya memelihara hati saya, Tuhanlah yang akan menjaga, memelihara hidup kita. Roh Kuduslah yang akan menjaga, memelihara hidup saudara. Karena tubuh saudara adalah bait, adalah rumah dari Roh Kudus, dan dia akan menjaga tubuh milik kepunyaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera, jaga kesehatan.